Malam hari ini kita akan membahas mengenai adab di majelis. Maksudnya napa niku akhlak bagaimana ketika kita menghadiri suatu majelis atau pertemuan. Tentunya di dalam kitab Taisirul Kholaq niki dijelaskan beberapa koridor bagaimana sikap kita ketika kita menghadiri suatu majelis, dan tidak hanya menghadiri tapi mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mriki dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, alaman yatil majalisa ayyabda'al khadirin bisalam. Jadi alaman ya'ti majalisa, di ketika kita menghadiri suatu majelis, hal yang kita lakukan pertama inggih menika bisalam, uluk salam. Assalamualaikum, saling menghadiri suatu majelis, menyapa ngoten niku. Kenapa teng mriki dijelaskan bisalam, fadilah dari sunnatullah ketika kita melakukan uluk salam, secara tidak langsung kita mendoakan orang-orang yang ada di dalam majelis tersebut, dan kita juga didoakan oleh orang-orang yang menghadiri majelis tersebut, karena hukumnya menjawab salam itu wajib niku. Ingkang nomor kalih wa an yajlisa haisun tahabihil majlisu. Inggih menika duduk sesuai aturan. Nah, maksudnya pripun? Contohnya misal kita menghadiri suatu rapat, mriku di undangannya 7 orang, disediakan 7 kursi, dan yang baru hadir niku 3 orang. Nah, kita hadir di situ sebagai peserta yang nomor 4. Nah, mriki dijelaskan kita tidak boleh duduk di selain yang nomor 4 itu. Misalnya sing nomor 7 lah, mboten angsal mriku. Kersane napa? Kersane mboten mengganggu hadirin yang datang telat atau datang di kemudian waktu niku. Ingkang salajengipun wa ayyuridu an aqwali amadil khaliyati anil faidah. Berpaling dari perkataan-perkataan yang tanpa faidah. Misalnya tembiku sedang berjalan pun dipimpin rapat dan lain-lain, kita nopo adewe ngomong dewe niku boten angsal. Selain mengganggu niku nggih obrolan yang tidak faidah. Lebih baik kita juga mendengarkan nopo ingkang dibahas di majelis tersebut. Selanjutnya wa ayyuhayyiral munkaro biyadihi fa illam yastatik. Nah niku kita juga disuruh untuk merelai bahkan napa nggih istilahnya napa niku, ketika ada kemungkaran kita diwajibkan untuk merelai kemungkaran tersebut. Kemungkaran yang seperti apa? Misal teng mriku gontok-gontokan, adu argumen. Nah, kita yang tahu akhlaknya bagaimana, kita tidak boleh diam. Kita harus mengkondisikan hal tersebut. Pripun mawon carane? Teng mriki wonten 3. Pertama lagi nika fabi lisanihi. Kita ingatkan atau kita relai dengan menggunakan lisan. Artinya diomongi. Aja ngono iki ora pas misalnya ngoten niku. Napa ingkang jenengan sampaikan iki mboten leres. Diobrolkan secara baik-baik. Sing nomor kalih ngapunten.
Ingkang pertama niku wa ayyuhairul mungkar biyadihi, dengan menggunakan tangan. Mesti dengan menggunakan ya kan niku dengan menggunakan fisik kita. Misalnya teng mriku gontok-gontokan sampai berkelahi niku. Kita tidak boleh diam. Kita juga harus merelai kemungkaran tersebut, pertengkaran tersebut. Nah, ingkang nomor kalih nembe niku fabi lisanihi, dengan menggunakan lisan, dengan menggunakan obrolan, dengan menggunakan omongan. Salajengipun fa'ilam yastatik fabi qalbihi. Jika tidak mampu, fa'ilam yastatik, jika tidak mampu, maka menggunakan fabi qalbihi, dengan menggunakan hati. Maksudnya pripun dengan menggunakan hati? Teng mriki bidua, dengan mendoakan orang tersebut. Kita sudah tahu apa yang disampaikan teman kita, apa yang dibahas di pertemuan itu mboten leres, tapi dielingni, dicegah nggih mboten saged ngengkel. Tugas kita yang tahu bagaimana mendoakan. Mugi-mugi orang tersebut diparingi hidayah. Terus napa ingkang disampaikan nggih diampuni, misalnya mboten leres. Nah, niki selanjutnya fal yakum minal majlisi illam tad'u ilal maqami bihi zarurat. Keluarlah dari suatu majelis tersebut jika majelis tersebut sudah tidak wonten faedah. Maksudnya mboten wonten faedah ini wis isine teng mriku wis kemungkaran tok ngoten. Ngobrol tapi mboten wonten jluntrunge, ndak ada tujuane. Nah, niku lebih baik kita meninggalkan tempat tersebut, kecuali dalam keadaan darurat. Terus salajengipun wa alla yahtakira wa alla yahtakira ahadda min julasaihi. Nah, maksudnya pripun? Tidak meremehkan teman di majelis, teman di sekitar. Intinya pripun? Enak wong kancane ngobrol, ade nyepelekne, mboten rungokne. Ngoten niku. Wah, kaya apa lho kae? Sing diobrolne apa ngono? Sampeyan ndak bener niku. Padahal sing ngomong ndak bener niku mboten wonten landasan napa-napa. Nah, teng napa niki tidak boleh meremehkan di dalam suatu majelis, tidak boleh meremehkan seseorang, sesama teman. Kemudian dijelaskan bahwa Rabbuma kana khairon minhu indallah. Karena semua kebaikan dan keburukan itu yang tahu hanyalah Allah. Belum tentu yang menurut kita buruk itu buruk menurut Allah. Terus ajengipun wa alla yu'adzima ahada limalihi li anna dzalika yudhi'ifu dinna wa yuskitul muro'ah. Tidak membanggakan apa yang kita miliki. Pamer intinya maksudnya nguriku. Aku baru tuku ini loh, tuku ini. Ini mau tengasal. Amargi napa dapat melemahkan agamanya. Karena sing diobrolkan malah napa nggih babakan mamperne dhewe-dhewe tanpa memperhatikan lingkungan di majelis itu. Sehingga itu dapat. Nah, iki ketika wa ingkana fitorik niku ketika misalnya kita pertemuan tersebut berada di pinggir jalan. Sikapnya bagaimana? Jenenge ning pinggir jalan niku kan nggih kadang nggih rame, kadang nggih wonten tiyang liwat ngoten niku. Nah, teng mriki dijelasne fal yahu torfahu wal yahus mal huwa fal yu'inna dhaifah. Ketika ada orang jalan, nah, niki sing dimaksud teng mriki ketika ada orang jalan dan teng mriku kok mengganggu obrolan kita di dalam satu majelis. Dan misalnya lah niki utamanya teng mriki apabila majelis itu berada di pinggir jalan, hendaklah dia mendukkan pandangan. Artinya misalnya yang lewat niku misalnya nggih ngapunten tiang setri wayu ngoten pakaiane menggoda napa menggoda mata misalnya. Iki lek ndak didelok piye, nah, tapi lek didelok kok
ndak eman-eman, ndak delok eman-eman tapi nah niku mboten angsal. Lebih baik menundukkan kepala. Daripada niku saged mengganggu berjalannya, berlangsungnya pertemuan di majelis tersebut. Dan terus menolong orang yang dizalimi. Niki misalnya di pinggir jalan ada orang yang temriku misalnya gelut, ada ninggene pertemuan terus teng jauh wonten gegeran niku. Niki teng jas nih segera mungkin kita membantu orang tersebut. Dijedarin pertemuanin. Karena itu yang lebih utama, kita menolong orang yang dizalimi. Terus menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat. Misal teng mriku pas penak-penake pertemuan tiba-tiba nang teko. Mas, dalan teng Tulungagung pundi misalnya. Nah niki kita wajibnya itu menjawab, tidak boleh membiarkan niku. Dan membalas salam orang yang mengucapkan salam padanya. Misalnya niki nggih kadang yo jarang terjadi atau sih. Misal pas sibuk-sibuknya rapat lah bener omong. Misal Mas Haji mimpin rapat, tiba-tiba kalau lewat, Assalamualaikum Mas Haji. Nah, ketika disalami seperti itu wajibnya kita harus menjawab. Niku. Walaupun kita sedang dalam keadaan berbicara memimpin jalannya suatu pertemuan. Niku. Tapi nggih kembali lagi lah niku kembali lagi yang bertanya mungkin apa nak ngobrol lagi ngobrolan penting dan lain-lain kok malah takok niku. Kembalinya ke situ. Nah, pada malam hari ini mengenai adab di majelis. Kenapa teng mriki dijelaskan dijelaskan Taisirul Akhlaq menjelaskan langkah-langkah koridor akhlak bagaimana yang harus dipenuhi ketika berada di majelis. Maksudnya adalah kita menghadiri suatu majelis tidak hanya menghadiri tidak hanya menghadiri dalam rangka juga menambah silaturahim, tapi juga melaksanakan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Niku karena sudah tahu koridor-koridor bagaimana kita tahapan-tahapan apa yang kita lakukan ketika menghadiri suatu majelis. Niku mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ngapunten saking terdikit niku dereng tawasul sampean niki nggih tawasul dumateng guru-guru kita datang pengarang kitab kersane napa ingkang kula telah panjenengan sami pelajari dalu punika sageta manfaat barokah dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.